Pemirsa, berantas kami awali dengan kita akan melihat bagaimana konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dan premanisme yang dilakukan di Ditres Narkoba dan Ditreskrimum di Polda Sumut berikut ini. 73 kasus dengan 3.051 tersangka sampai dengan kemarin malam. Terkait dengan barang bukti, periode yang saya sampaikan tadi, sudah sebanyak 665 kg sabu, berarti melebihi setengah ton. Dan 121.000 butir ekstasi dan kokain 1,1 kg dan lain sebagainya. Untuk di hadapan Bapak Ibu sekalian, barang bukti yang kita paparkan saat ini hasil dari pengungkapan kasus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres jajaran ini sebanyak 373 kg sabu dan 891 gram kokain. Yang menarik di sini ada ungkapan kasus 2 dari Polda Sumatera Utara dan Polres Batubara terkait dengan penggunaan pot vaping liquid. Kami dari proses pendalaman ini sudah banyak sekali beredar di wilayah Sumatera Utara. Pot vaping liquid ini mengandung etomidate dan metomidate. Di dalamnya adalah kandungan obat keras. Harganya untuk produk estimasi antara 4,5 juta sampai dengan 5,5 juta. Ini yang sedang kita dalami. Ada sebanyak 5.393 pot vaping liquid cartridge yang berhasil kita ungkap dengan 2 modus. Modus pertama adalah berhasil diungkap dengan menggunakan kapal dari perbatasan perairan Malaysia yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Kemudian yang kedua, berhasil ditangkap di darat oleh jajaran Polres Batubara. Kemudian yang menarik, nanti dijelaskan juga dari teman-teman BP POM, kita berhasil menangkap 1 gudang kemasan dan olahan bahan-bahan berbahaya. Nanti dijelaskan terkait dengan itu dengan BP POM. Hal kedua, dari sekian produk narkoba ini, ada beberapa modus yang digunakan yang telah kita datakan di dalam database. Yang pertama adalah selalu mereka menggunakan transportasi perairan, darat, dan udara. Yang kedua, adanya penggunaan gudang-gudang olahan, gudang-gudang kemasan, dan kompartemen mobil yang dimodifikasi untuk kamuflase mengelabui petugas. Yang ketiga, selalu menggunakan body wrapping pada saat melakukan penerbangan menggunakan maskapai penerbangan. Nanti akan dijelaskan dari teman-teman AFSEC. Dan yang keempat, ini yang sedang kita lakukan gencar terkait dengan peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Sumatera Utara. Karena ini sangat-sangat berpotensi terjadinya tindak pidana lanjutan, tindak pidana lain akibat menggunakan narkoba, sehingga menjadikan tindak pidana lainnya. Kemudian, ada satu modus loket-loket narkoba di lokasi pemukiman umum. Ini yang sudah banyak yang diungkap oleh Polres wilayah. Seluruh Polres wilayah sudah gencar melakukan ini dan melakukan GSN, gerbek sarang narkoba, yang diatensi dan disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara. Terakhir, yang paling menarik, adanya modus para pelaku ini narkoba ditanam di dalam kuburan warga. Yang ketiga, tadi Bapak Kapolda sudah menyampaikan, tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang
tidak bertanggung jawab, berani menghalang-halangi petugas, berani melawan petugas, bahkan menyekap petugas, membakar fasilitas umum, fasilitas negara, bahkan memaksa lepas pelaku narkoba yang telah ditangkap, bahkan berani merampas barang bukti narkoba. Ini tidak boleh terjadi. Fakta itu, kita telah berhasil mengungkap 3 kasus kerjasama dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, nanti bisa dijelaskan Pak Direktur, terkait dengan 2 tersangka yang menghalang-halangi pada saat pengungkapan kasus di tempat hiburan malam Dreads. Kemudian 1 tersangka di Pematang Siantar yang berhasil diungkap oleh jajaran Siantar, itu yang memprovokasi pada saat penangkapan di Bangsal. Dan 6 tersangka ini yang sangat viral yang terjadi di Polres Pelabuhan Belawan. Mungkin nanti Belawan bisa menjelaskan prosesnya seperti apa. Dan terakhir, khusus untuk wilayah Belawan yang kami menjadikan prioritas pertama di termin ini adalah kami melakukan bersama-sama fokus pengungkapan kasus di Pelabuhan Belawan. Periode ini kami berhasil bersama dengan Polres Belawan melaksanakan pengungkapan kasus sebanyak 78 kasus hanya dalam tempo 21 hari. Jadi ini memang sangat masif dan ada 92 tersangka di dalamnya. Itu saja penjelasan secara umum, nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan dari teman-teman dari kementerian lembaga yang hadir di sini dan dari Bapak Kapolres atau Kapolres Tabes. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan mungkin kita sampai dari Badai POM. Silahkan Pak, jika ada yang disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kapolda, Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari Balai Besar POM di Medan, Catchment Area Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih dulu kepada Kapolda beserta Direktur Narkoba yang ada di sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, tahun ini kita sudah menghandle 3 tersangka. Itu penyidikan bersama, ada 2 tersangka. Beberapa hari yang lalu kami menangkap pabrik ilegal yang mengoplos obat-obat kuat maupun obat-obat mati yang sangat membahayakan masyarakat. Nah, ini meningkat di tahun 2025 ini berkat kerjasama peningkatan dari implementasi MOU antara Badan POM dengan Kapolri, dan kita breakdown dengan melalui Direktur Narkoba. Nah, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini adalah dengan mengoplos menambahkan obat-obat kuat. Ini sangat membahayakan kepada masyarakat. Dan beberapa bulan yang lalu kita juga menangkap pengiriman tramadol palsu yang merupakan obat yang sangat berbahaya yang disalahgunakan sebagai narkoba nantinya. Terima kasih Pak Direktur Narkoba. Di situ kita juga sudah menangkap tersangka kerjasama dengan narkoba dan sekarang dalam proses penindakan. Adapun barang bukti yang kita dapatkan di minggu lalu itu adalah sebanyak sekitar 8.889 pieces yang mengandung obat-obat berbahaya, terutama turunan dari sildenafil, tadalafil, kemudian untuk obat-obat rematik yang bisa mengikis lambung sebenarnya. Demikian dapat kami sampaikan. Untuk yang tramadol kemarin itu sudah ditahan tersangkanya dan dalam proses penyidikan bersama antara kami dengan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada seluruh Kapolres yang sudah mendukung kami, stakeholder. Kemudian juga dari Bea Cukai, tahun lalu itu kami membongkar 600 kilo kue dari Thailand. Jadi sekali lagi mohon izin Pak Kapolda, mohon dukung kami terus. Tidak ada kemampuan kami yang optimal tanpa bantuan kerjasama dari teman-teman dari Polda, terutama dari Polri, baik itu dari Polda maupun dari Polres. Demikian dapat kami sampaikan. Kalau sebelumnya di 2024 kita kerjasama dengan Direktrimsus saja, tapi dengan intensnya penukaran informasi, lidik bersama, investigasi bersama dengan di narkoba, saling menukar informasi. Terima kasih Pak Direktur, Pak Kelvin. Mudah-mudahan ini tetap kita lanjutkan demi melindungi masyarakat bersama. Badan POM dengan Polri itu tidak menghalangi orang berusaha, tetapi adalah meluruskan kereta atau gerbong kereta yang mungkin keluar dari relnya. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kapolda. Terima kasih Pak untuk penyampaiannya Pak. Yang berikutnya mungkin kami harap dari rekan-rekan dari Bea Cukai, silakan menyampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak Kapolda, jajaran pimpinan, Bapak Karo Ops, para Dir, Bapak Kapolres, Kepala BP POM, Afsek dan Aviasi. Izin kami dari Bea Cukai. Terima kasih atas kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini, baik dengan pihak Polda maupun pihak TNI juga dengan para stakeholder yang lain. Izin melaporkan Bapak dan kepada masyarakat semua bahwa terkait penindakan narkoba yang tadi sudah dilaporkan, terdapat tindak lanjut yang kemudian terkait dengan tugas fungsi kami di Bea Cukai, yaitu terkait dengan peredaran miras, minuman keras, minuman beralkohol, di mana dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Dir Narkoba, ada 3 lokasi yang kemudian kita tindak lanjuti, 2 di Medan, 1 di Pematang Siantar. Atas miras tersebut sejumlah 607 botol dengan total volume 364 liter, dan saat ini sudah dalam proses yang lebih lanjut karena dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai. Mungkin itu yang sedikit bisa kami laporkan dari Bea Cukai. Tentu kami sama mohon dukungan juga dari masyarakat pelaksanaan tugas dalam pelayanan maupun penegakan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk penyampaian. Dan berikutnya dari rekan dari Afsek. Terima kasih. Selamat siang. Mohon izin Pak Kapolda yang kami hormati, para Pecilu dan para Kapolres, rekan-rekan dari BPP dan BPOM. Kami dari bandara, secara tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Narkoba bahwa salah satu pintu masuk yaitu melalui pelabuhan udara, selain daripada pelabuhan laut. Memang di dalam pelabuhan udara tidak hanya dilakukan pertukaran orang saja, tetapi barang juga iya, sehingga menjadi tanggung jawab dan kewajiban kami untuk melakukan proses pemeriksaan keamanan penerbangan yang berfokus kepada penumpang dan barang. Dalam hal-hal lain yang terkait dengan adanya kecurigaan-kecurigaan kami, maka kerjasama dan kolaborasi lintas kelembagaan-lembaga, kementerian dan lembaga maupun kepada aparat dan dalam hal ini kepolisian, baik Polda maupun Polres, kami melakukan koordinasi dan berkolaborasi untuk penanganan selanjutnya. Pertukaran informasi yang sudah terjadi juga akan dilanjutkan dengan tindak lanjut. Di tingkat kebijakan sudah berjalan dan akan diteruskan untuk kedepannya, dan di tingkat operasional kami akan tentunya dengan jajaran teknis di lapangan akan semakin memperketat dan memperkuat penanganan dan monitoring pengawasan pemeriksaan barang dan orang di lapangan. Dari tahun ke tahun akan ada catatan statistik, dan tahun ini yang disebutkan oleh Pak Direktur Narkoba memang ada beberapa kasus yang dari pelabuhan atau udara atau dari bandara. Fungsi daripada bandara tentu dengan keberadaan penyelenggara negara yaitu Bea Cukai maupun dari aparat penegak hukum, di mana penerbangan domestik dan internasional juga tentu akan bertumbuh, dan di sini risiko kami akan meningkat. Tentu ke depan secara kebijakan kami akan semakin meningkatkan kolaborasi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Terima kasih dari rekan Afsek. Yang berikutnya kami persilakan Bapak Kapoltabes Medan, silakan. Oh ya. Baik, kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Ya, silakan, Bro. Izin Pak Kapolda, perkenalkan nama saya Matius Matakiaskia dari Ngaren Besar. Mungkin Bapak tadi menyinggung terkait dengan wilayah Sumatera Utara yang menjadi nomor 1 narkoba dan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Nah, kalau kita dari sisi pengungkapan, kita akui bahwasanya memang Polda Sumatera Utara termasuk Polda yang paling banyak mengungkap kasus narkoba. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.